Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Miss Mira akan memberikan materi 4C subtema 1 pembelajaran 5. Kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi informasi tentang lingkungan dan pemanfaatannya, serta mengapresiasi karya seni kolase. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian mampu mengidentifikasi informasi tentang kondisi lingkungan serta pemanfaatannya, dan kalian mampu mengapresiasikan karya seni kolase. Baik, mari kita simak pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, mari kita mulai dengan ayo mengamati. Kedua tanaman pada gambar tumbuh di lingkungan yang berbeda. Tahukah kamu di lingkungan apakah jagung dapat tumbuh dengan baik? Dan di lingkungan apakah apel dapat tumbuh dengan baik? Betul sekali, jagung tumbuh di dataran rendah, sedangkan apel tumbuh di dataran tinggi. Selain jagung, tanaman yang dapat hidup di dataran rendah adalah padi. Dan selain apel, tanaman yang dapat hidup di dataran tinggi adalah teh. Pernahkah kamu berkunjung ke daerah dataran rendah dan dataran tinggi? Pastinya kalian sudah berkunjung ke daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Apakah suhunya berbeda? Ya, betul sekali. Pastinya suhunya berbeda. Mari anak-anak kita pelajari bersama mengidentifikasi informasi tentang kondisi lingkungan dan pemanfaatannya. Anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa jagung dan padi memiliki lingkungan hidup yang sama, yaitu di dataran rendah. Akan tetapi, tidak semua tumbuhan dapat hidup di dataran rendah. Nah, Miss Mira akan memberikan informasi tentang tumbuhan yang dapat hidup di dataran rendah, yaitu padi. Coba kalian simak ya. Umumnya, padi dapat tumbuh di segala jenis tanah. Namun, yang terbaik adalah jenis tanah yang dapat menahan air, seperti di lembah sungai. Di lingkungan sawah dengan pengairan yang baik, padi itu dapat ditanam 3 hingga 4 kali berturut-turut dalam 1 tahun. Sedangkan di lingkungan daratan yang mengandalkan air hujan, padi hanya mungkin ditanam 1 hingga 2 kali dalam setahun. Nah, padi tumbuh dengan baik itu di daerah bersuhu 21 derajat Celcius sampai dengan 38 derajat Celcius dan bercurah hujan yang tinggi. Anak-anak, selama proses tanam berlangsung, sawah tidak boleh kering. Karena apa? Hal tersebut mempengaruhi kualitas biji padi. Tanah yang memiliki persediaan air cukup akan menghasilkan butir padi yang besar, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil panen. Selain itu, apabila tanah dalam keadaan lembab, pertumbuhan padi akan lebih cepat dan stabil. Setelah proses tanam selesai dan biji padi sudah menguning, tibalah saatnya panen. Panen dilakukan menggunakan ani-ani. Kamu tahu nggak apa sih ani-ani itu? Bukannya Miss Ani ya. Nah, di sini ani-ani itu adalah pisau pemotong padi. Gunanya apa? Untuk memotong batang padi. Potongan tanaman padi diikat segenggam-segenggam dan dijemur sampai kering.
Setelah kering, batang dan biji padi dipisahkan dengan cara dipukul-pukulkan ke sebuah papan. Butir padi ini ditumpuk, lalu digiling dengan mesin giling untuk dipisahkan dari kulitnya. Biji padi yang sudah terpisah dari kulitnya, itulah yang kita sebut beras. Beras ini yang biasa dikonsumsi masyarakat Indonesia dalam bentuk nasi. Nah, anak-anakku, setelah materi yang Miss berikan, kalian akan Miss berikan video berupa proses pengolahan padi dari menanam sampai menjadi beras. Nanti tolong kalian simak dengan seksama video berikut ini. Nah, anak-anakku, kita mulai dengan proses pembajakan sawah. Nah, pembajakan ini dilakukan oleh Pak Tani dengan 2 ekor kerbau. Nah, anak-anak, ini adalah pembajakan yang dilakukan secara modern. Setelah itu kita masuk ke proses pembibitan. Nah, pembibitan ini yang akan kita pilih untuk menanam padi. Menanam padi dengan cara menandur. Menandur itu adalah menanam sambil mundur. Ya, anak-anak, perhatikan gambarnya. Selain menandur, menanam padi juga dapat dilakukan dengan cara modern. Sudah memakai alat yang sangat modern. Coba kita lihat ya. Di sini ada seorang petani yang akan menanam padi melalui mesin. Kita lihat hasilnya. Padi menguning, siap untuk dipanen. Selanjutnya, masuk pada proses perontokan padi dari batang padi. Setelah proses perontokan padi dari batang padi, masuk ke tahap penjemuran padi sampai mengering. Setelah mengering, padi siap untuk dipisahkan dari kulitnya, yaitu proses pemisahan kulit dengan menggunakan mesin hingga menjadi beras yang putih dan bersih. Beras siap untuk dimasak dan dinanak menjadi nasi. Setelah selesai dan akhirnya matang, nasi sudah siap untuk dimakan. Baik, selanjutnya adalah ayo berkreasi. Kali ini kita akan mengapresiasikan karya seni kolase. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah dengan menyesuaikan bahan alam yang akan kita gunakan untuk kolase tersebut, seperti daun kering, batang, dan biji-bijian atau berdasarkan jenis gambar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, setelah materi yang Miss berikan, Miss Mira hanya memberikan tugas ayo merangkum di halaman 32. Nanti kalian jangan lupa serahkan di classroom ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Miss Mira mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dari Miss Mira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.